Masjid sebagai sarana ibadah utama umat Islam memiliki keunikan sendiri-sendiri, seperti sebuah masjid di desa Cibogogirang, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Masjid yang dinamai Al-Karomah ini mempunyai ciri khas yang jarang ditemui di masjid lain. Ya, Masjid Al-Karomah tak menggunakan perangkat elektronik untuk pengeras suara. Sejak dibangun puluhan tahun silam, Masjid Al-Karomah tetap konsisten memegang teguh ajaran para leluhurnya. Masjid yang berdiri megah dan permanen ini tak pernah menggunakan pengeras suara. Pengurus masjid beranggapan warga di sekitar masjid yang mayoritas pernah dan sedang menjadi santri sudah tertib dalam waktu sholat. Dengan demikian, tak perlu lagi adanya ajakan sholat melalui pengeras suara. Dari sisi arsitektur, masjid ini berbeda dengan masjid-masjid lain pada umumnya. Dan masjid ini pun menggunakan listrik sebagai tenaga penerang di malam hari. Namun, Masjid Al-Karomah menjadi salah satu masjid yang tidak menggunakan pengeras suara di Kabupaten Purwakarta. Menurut pengurus masjid, warga masyarakat sekitar yang mayoritas pernah dan sedang menjadi santri sudah tertib dalam waktu sholat. Meski azan tanpa pengeras suara, mereka datang tepat waktu. Dan jika sedang khutbah, suara imam terdengar hingga ke barisan makmum paling belakang. Saya mewakili daripada kepengurusan Masjid Al-Karomah, di mana di masjid ini dari sejak pertama kali dibangun sampai sekarang tidak menggunakan pengeras suara atau speaker. Itu pertama karena memang itu udah wasiat dari para sesepuh-sesepuh yang mendirikan masjid ini. Yang kedua karena memang secara dalil pun secara secara keterangan daripada kitab-kitab, pengeras suara itu digunakan bila mana dibutuhkan. Artinya kan ini masjid tanpa menggunakan pengeras suara pun pada para jamaah itu bisa datang gitu, tanpa harus dipanggil menggunakan pengeras suara. Terus kapasitas masjid di sini jamaahnya itu walaupun tidak menggunakan pengeras suara, si suara imam sampai mamung ke belakang bisa kedengaran. Nah, butuhnya pengeras suara itu ketika dibutuhkan, artinya ketika memang jamaah sudah tidak bisa mendengarkan suara si imam ataupun suara imam tidak bisa nyampe pada jamaah. Nah, karena di sini masih bisa suara imam nyampe pada jamaah yang ada di dalam masjid, maka tidak menggunakan pengeras suara. Terus kondisi sosial di sini karena memang latar belakang dulunya pendidikannya pesantren, khususnya dulu pada pengajiannya ke Mama Sempur, dan itu di Sempur itu sudah terkenal dari dulu juga kesupian ketasawufannya. Oleh sebab itu masyarakat di sini masih banyak yang memegang erat kata-kata atau nasihat-nasihat daripada ulama-ulama yang memegang tasawuf. Mungkin seperti itu, Pak. Tahun berapa Pak itu dibangun? Bisa ingat nggak? Kurang tahu, sekitar bahkan termasuk Mama Sempur juga ikut meletakkan batu pertama, katanya kata kakek saya. Dadi Suryadi, Cipta TV.